Oke, coba lupakan sejenak gambaran kerajaan kuno yang isinya cuma pedang dan perisai. Kali ini, kita bakal menyelami kisah yang luar biasa dari kerajaan Kediri di Jawa kuno. Sebuah kekuatan besar yang, percaya atau enggak, dibangun bukan dengan baja, tapi dengan bait-bait puisi. Nah, pertanyaan ini bukan cuma basa-basi loh, karena jawaban yang diberikan oleh kerajaan Kediri itu benar-benar bisa mengubah cara kita memandang ya bagaimana sebuah peradaban besar itu dibangun dan dipertahankan. Ini serius, bukan cuma soal pedang. Oke, ayo kita mulai perjalanan kita. Bayangin, kita sekarang ada di lembah Sungai Berantas yang subur banget di Jawa Timur. Di tengah hamparan sawah hijau ini, muncul sebuah kerajaan yang beda. Mereka bangkit bukan cuma ngandelin kekuatan militer, tapi dengan sebuah ide yang pada masanya itu revolusioner banget. Jadi, Kediri itu bukan cuma sekumpulan benteng dan tentara ya. Coba bayangkan, sebuah jaringan yang, wah, canggih banget. Jaringan ini ditenun dari politik, birokrasi yang rapi, dan yang paling penting, filsafat Hindu-Buddha yang meresap ke semua sendi kehidupan mereka. Oke, pertanyaannya sekarang, dari mana sih kekuatan Kediri ini datang? Sebelum kita bongkar senjata rahasianya, yuk kita lihat dulu pondasi-pondasi kekuasaan mereka yang kelihatan jelas, yang standar lah. Kuncinya, lokasi. Serius, lokasi itu segalanya. Dengan menguasai aliran Sungai Berantas, Kediri itu pegang kendali penuh. Bukan cuma lumbung pangan Jawa, tapi juga jalur perdagangan utamanya. Jadi otomatis mereka jadi pusat kekuasaan yang nggak bisa dihindari. Inilah katakanlah pondasi fisik mereka. Penting, jelas penting. Tapi tanah dan emas itu baru permulaannya aja. Kekayaan dan lokasi strategis itu nggak menceritakan keseluruhan kisahnya loh. Karena Kediri, mereka punya senjata rahasia. Sesuatu yang jauh lebih halus. Tapi, wow, efektif banget. Dan inilah dia, senjata rahasia Kediri itu bukan pedang, bukan tombak, tapi sastra. Eits, jangan bayangin sastra buat hiburan ya. Ini sastra sebagai alat negara yang super canggih. Jadi mereka ini jago banget dalam sebuah bentuk sastra yang namanya kakawin. Kalau dilihat dari luar sih, kelihatannya kayak cerita-cerita kepahlawanan biasa. Tapi, kalau kita bedah isinya, ini sebenarnya kurikulum tersembunyi. Semacam buku panduan etika, kepemimpinan, sampai strategi politik, yang dibungkus rapi dalam keindahan puisi. Tujuannya, wah ini strategis banget, yaitu untuk membentuk cara berpikir semua orang, mulai dari pejabat, bangsawan, sampai rakyat biasa. Bisa dibilang ini adalah bentuk soft power versi kuno. Mereka menyatukan kerajaan di bawah satu visi, bukan pakai paksaan atau ujung tombak, tapi pakai kekuatan cerita. Mau contoh paling keren? Coba lihat Kakawin Baratayuda. Oke, kita semua tahu ini cerita perang besar Pandawa lawan Kurawa kan? Tapi, bagi para elit di Kediri, ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pelajaran tentang kepemimpinan yang benar, tentang pengorbanan, dan tentang gimana seharusnya seorang raja itu bersikap. Brilian banget kan? Nah terus, gimana dong efek sastra ini ke hubungan antara raja dan rakyatnya? Ternyata di Kediri itu, kekuasaan nggak mutlak dari atas ke bawah loh. Ada semacam keseimbangan yang unik dan cukup rapuh. Sejarah ngasih kita dua contoh yang kontras banget. Di satu sisi ada Raja Jayabaya. Dia memerintah dengan bijaksana, punya legitimasi moral yang kuat, dan berhasil bawa Kediri ke zaman keemasannya. Tapi di sisi lain, ada Raja Kertajaya. Dia kehilangan dukungan rakyatnya, dan malah memicu keruntuhan kerajaan. Pelajarannya jelas banget. Legitimasi moral itu ternyata lebih berharga dari tahta itu sendiri. Dan ini nih, mungkin fakta yang paling bikin kaget. Ternyata kekuasaan raja itu nggak absolut. Rakyat biasa, bayangin pedagang dan petani, mereka bisa menantang, bahkan mengubah arah politik kerajaan. Gila kan? Coba bayangin aliansi yang kayaknya mustahil ini. Para pedagang dengan kekuatan uangnya, para petani dengan jumlah masanya yang besar, ditambah para bangsawan yang lagi kecewa sama raja. Semuanya bersatu. Pemberontakan ini jadi bukti kalau di Kediri, istana itu harus mau dengerin suara rakyat di luar temboknya. Selain sastra, Kediri juga jago banget mainin kekuatan simbol. Jadi upacara-upacara keagamaan itu bukan cuma soal spiritual. Itu semacam teater politik. Semuanya dirancang untuk memperkuat posisi raja di mata rakyat, menciptakan ikatan batin yang kuat antara yang memimpin dan yang dipimpin. Ya, seperti semua kerajaan besar lainnya, Kediri akhirnya runtuh juga. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Sama sekali nggak. Pengaruhnya terus hidup, terus mengalir, ya kayak sungai yang jadi sumber kehidupannya. Perjalanan Kediri itu, ya klasik lah. Ada masa kebangkitan, puncak kejayaan, lalu keruntuhan.
Dalam waktu sekitar 2 abad, mereka bangkit, berjaya di bawah Jayabaya, lalu digantikan oleh Singasari. Tapi, poin paling pentingnya ada di akhir. Meskipun kerajaannya udah nggak ada, ide-ide mereka itu nggak pernah mati. Makanya, metafora Sungai Brantas tadi itu pas banget. Walaupun kerajaannya secara fisik udah hilang, gagasan-gagasan Kediri tentang sastra, politik, dan keseimbangan kekuasaan itu terus mengairi dan menyuburkan peradaban-peradaban Jawa sesudahnya, termasuk ya Majapahit. Jadi, apa nih pelajaran dari Kediri yang bisa kita ambil? Ternyata pelajarannya abadi banget. Pertama, politik dan budaya itu nggak bisa dipisahkan. Kedua, legitimasi moral itu sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting dari kekuatan militer. Ketiga, kata-kata, sastra, bisa jadi alat yang sangat kuat untuk stabilitas. Dan terakhir, kekuasaan sejati itu nggak pernah absolut, selalu ada dialog dengan rakyatnya. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi. Tapi sekarang, kita punya pemahaman yang jauh lebih dalam kan? Sejarah Kediri seolah-olah nunjukin kalau jawabannya mungkin bukan pilih salah satu, bukan pedang atau pena, tapi perpaduan cerdas antara keduanya. Nah, ini jadi pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.